Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Anak-anakku semua rahmatullah, Allah membekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memikul tugas risalah, tugas dakwah. Karena perjalanan dakwah adalah perjalanan yang sangat berat. Bekal ini ada 6. Nanti kita akan bahas satu persatu masing-masing bekal ini. Mengapa begitu penting bekal ini? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan secara khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata ke-6 bekal ini harus juga dilakukan atau diambil oleh setiap hamba Allah yang ingin melanjutkan tugas risalah yang Allah turunkan. Jadi para ulama berbekal yang sama, para sahabat berbekal yang sama, para tabi'in berbekal yang sama, para tabi'in bekalnya sama, dan para ulama sesudahnya bekalnya sama. Hidup mereka semuanya mengikuti bekal ini. Nah, kita yang ingin melanjutkan tugas ulama itu menuntut persyaratan. Karena tidak mungkin seorang menjadi ulama kalau dia tidak memenuhi syarat. Di antara syaratnya adalah dia mengerti bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Karena Al-Quran berbahasa Arab dan hadis Nabi juga berbahasa Arab, maka dia harus mengerti bahasa ini. Sebab kalau tidak mengerti bahasa Al-Quran, tidak mengerti bahasa Rasulullah SAW, yaitu bahasa Arab, maka dia tidak akan bisa memahami maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Pak Ustaz, ada terjemahan kok? Terjemahan tidak bisa mewakili. Karena seorang penerjemah, dia menerjemahkan satu teks sesuai dengan pemahaman dia. Jangan-jangan dia salah paham. Akhirnya orang yang membaca terjemahan tersebut salah paham juga. Karena itu memahami bahasa asli teks bahasa Arab dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu sebuah keniscayaan, tidak bisa digantikan sama sekali. Nah, itulah rahasianya mengapa kita harus mengerti bahasa Arab. Pak Ustaz, kalau hanya untuk mengerti bahasa Arab, ngapain Pak Ustaz kita praktek bahasa Arab? Bahasa itu di dalamnya ada rasa, ada feeling. Maka kalau tidak praktek, dia sekalipun ngerti, tapi ngertinya harus ditalkin, harus diberitahukan. Berbeda dengan orang yang sudah punya rasa, maka sekali dia baca tanpa ditalkin, tanpa dikte, dia langsung mengerti.
Itulah gunanya praktek. Seperti seorang naik sepeda. Kalau kita hanya baca teori, bagaimana cara naik sepeda, oh caranya untuk bisa naik, lari sedikit dulu, langsung kamu kaki satunya naik, terus kamu naik ke tempat duduknya, langsung kamu kayuh. Itu cerita, itu teori. Tapi ketika kamu praktek, belum tentu kamu bisa, dan mungkin kamu jatuh berkali-kali. Itu pun butuh waktu untuk kamu bisa stabil. Karena stabil itu adalah rasa. Orang yang sering naik sepeda, lama-kelamaan dia sudah menjadi perasaan yang mantap dalam dirinya. Maka ketika dia naik sepeda, dia tidak mikir lagi, langsung menikmatinya. Sama bahasa juga demikian. Orang yang mengerti bahasa Arab, karena dia praktek sehari-hari, maka dia akan menikmati bahasa Al-Quran dan dia akan menikmati bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu, jangan main-main dalam praktek bahasa Arab. Ucapkanlah seperti orang Arab. Saya masih mendengar di mana-mana omongan kamu itu masih campur-campur. Jadi bukan seperti orang Arab. Jadi gayanya masih kayak gaya orang kampung, yang alor pakai gaya alor. Yang sudah pakai gaya sudah. Anak teh ada benar-benar pakai teh. Halo. Sahih? Sahih? Mulai hari ini kamu berbicara bahasa Arab pakai feeling orang Arab. Naam, ana uridu hada. Hal anta ta'kul hada? La, ana la akul hada. Ana akul ruz. أنا الرز في المطبخ يا أخي. أين المطبخ؟ المطبخ هناك بعيد يا أخي. كيف أنا أخطو خطوة بعيدة جدا؟ نعم سهل يا أخي، أنا أخذ إليك وأحملك إلى هناك. bagus kan? Cerita gitu. Jadi kamu harus pakai gaya Arab. Nggak bisa kalau kamu nggak pakai gaya Arab. Harus seperti itu. Kamu bicara bahasa Inggris juga demikian. I am here to tell you that the problem of humanity today is very difficult. Our life need help for our future. Paham? Nggak paham. Jadi harus pakai bahasanya orang Inggris juga. Ini tidak bisa. Kamu kalau nggak praktek nggak bisa. Dan praktek sekalipun, kalau tidak dengan gaya mereka, tidak bisa. Perhatikan, gaya Inggris berbeda dengan gaya Arab. Nih perhatikan. Mahal bahasa Arab. What is this? English. Aina anta ya akhi? Ini Arab. Where are you? Bahasa Inggris. Jadi beda. Bukan pakai bahasa Inggris, pakai where are you brother? Gak bisa. Beda. Where are you? Gitu. Karena memang ada feelingnya sendiri-sendiri. Jadi itu yang akan membentuk kamu bisa mengerti teks. Nah, sekarang saya akan mengajak kamu memahami pesan Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, pesan Allah ini khusus. Dan ini menjadi bekal kita semua. Yang pertama, kata Allah, kamu harus lapang dada. Coba pegang dadanya. Apa? Ya, lapangkan dadamu. Lagi. Lagi. Ya. Kenapa kok harus lapang dada? Beberapa atau kemarin ada teman kamu pamit, padahal dia sudah mondok, satunya setahun, satunya 2 tahun. Dia merasa di pondok kurang bebas, nggak bisa merokok. Kalau di luar boleh merokok, di pondok nggak bisa pegang HP, sesuka-sukanya. Di luar bebas pegang HP. Di pondok tidak bisa berbuat maksiat. Di luar bebas berbuat maksiat. Oh, dia pengen bebas. Dia pengen berbuat apa saja sesuka nafsunya, sesuka inginnya. Disangkanya hidup ini bebas. Padahal, halo. Hai. Padahal orang yang tahu aturan Allah, demi Allah, sekalipun dia tidak mondok, dia akan berbuat seperti santri di pondok. Kayak saya nih, saya kan bebas, saya bisa keluar. Tapi karena saya tahu aturan Allah, maka sekalipun saya keluar, saya bahkan melebihi santri di pondok. Kehati-hatian dari dosa, maksiat, sholat berjamaah di masjid, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, puasa sunnah, itu semua adalah kehidupan pesantren. Tapi bagi saya itu kewajiban juga sama, sekalipun saya tidak mondok. Jadi tidak ada istilah bebas. Yang ada adalah kesadaran bahwa aku akan dihisab oleh Allah. Itu yang paling penting. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Jadi siapa yang mau ikut Allah, maka dia akan hidup di mana saja seperti santri di pondok. Dia akan menahan diri dari melihat yang haram. Dia akan menahan diri dari maksiat. Dia menahan diri dari perbuatan sia-sia dan seterusnya. Jadi jangan dianggap bahwa karena di luar pondok bebas, nggak bisa. Jadi tetap sama. Kita harus ikut aturan juga. Kecuali dia memang ingin ikut setan, ya sudah. Kalau ikut setan, nggak perlu ikut aturan, suka-suka setan. Yang penting masuk neraka setelah itu. Nah, ini semua membutuhkan lapang dada. Membutuhkan lapang dada. Kalau kamu tidak lapang dada, kamu tidak akan sabar. Makanya ikuti aturan yang ada dengan sepenuh hati. Nikmati sholat tahajud, nikmati puasa sunnah, nikmati belajar. Capek, iya capek memang. Tapi tahu nggak? Lebih capek lagi kalau seseorang tidak punya kegiatan.
dia tidak punya kegiatan. Jadi itulah hakikat hidup. Hidup ini adalah proses perjuangan yang membutuhkan lapang dada. Dalam perjuangan ini pasti ada ujian. Pasti ada ujian. Kamu ingin naik tingkat kelas 1, kelas 2 lewat apa? Ujian. Kalau kamu nggak mau ikut ujian, nggak bisa naik kelas. Naik dari SMP ke SMA pakai apa? Ujian juga. SMA ke S1 ujian juga. Jadi jangan kamu aku ingin yang penting aku dapat S1, tapi kamu ikut ujian, ya nggak bisa. Kamu belajar, ya salah. Harus dilalui dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh pada nekat, dan jalani dengan penuh kelapangan dada sekalipun berat, dan jangan berusaha untuk menghindar. Misalnya pura-pura nyakit, jangan. Kalau kamu pura-pura nyakit, selamanya kamu akan jadi pembohong. Allah. Nanti kamu di sini sudah terbiasa izin sakit, disuruh tidur nggak tidur, waktunya bangun ngantuk, waktunya sholat nggak sholat, dibangunin marah, ditegur sakit Pak Ustaz. Itu ya bohong. Saya tidak tahu Anda berapa kali bohong. Ini nanti akan jadi karakter. Nanti setiap orang akan kamu bohongi, sampai kamu pada istri kamu akan bohong. Karena hidup ini harus kesatria, harus kamu sanggup menghadapinya. Itu hidup. Gak bisa kamu bermain-main dengan bohong, gak bisa. Hidup ini bukan pura-pura. Hidup ini sesungguhnya. Capek ya capek, lelah ya lelah, mati ya mati. Mati di mana saja, mati dalam sholat, oke. Mati sedang belajar, bagus. Tapi kalau mati sedang berbohong, kamu mau kemana? Jadi jalani dengan lapang dada. Ini bekal pertama yang Allah berikan kepada Rasulullah. Jangan sampai melanggar. Karena hanya orang yang lapang dada yang siap menanggung segala proses seberat apapun. Para sahabat ketika berislam di kota Mekah, banyak yang disiksa. Setelah mereka hijrah ke Madinah, sahabat yang disiksa itu berkumpul. Mereka cerita, di antaranya Bilal bin Rabah, di antaranya radhiyallahu anhu. Dia cerita, Bilal, ya, kamu diapain dulu waktu kamu di Mekah? Saya dibuka baju saya, dibaringkan di atas padang pasir yang panas. Bayangkan coba kamu padang pasir yang panas, dibaringkan tanpa selai kain pun di situ, hanya penutup kemaluan aja yang melekat. Lalu diambil batu besar yang panas, diletakkan di dadanya. Bilal hanya berbaring dan bercambuk. Bilal mengatakan, aku mengatakan, Ahad, Ahad. Ditanya oleh sahabat, Bilal, kenapa kamu kok bilang Ahad? Wallahi, ana uhibbu an arghadabahu kullama aqulu Ahad, kullama qultu Ahad. Aku senang dia semakin marah, semakin mirah mukanya setiap aku mengucapkan kata Ahad. Biarin, ayo aku nikmati, capek, Ahad, Ahad. Dia semakin marah, Ahad. Biar menikmati. Itu semua tidak akan terjadi tanpa lapang dada.
ujiannya nggak sampai dicambuk, nggak sampai dibaringin di atas pasir yang panas, batu, belum sampai ke situ. Ujian kita itu hanya sholat malam dari jam 1.30 itu aja sudah ngantuknya itu luar biasa. Ya Allah, tidurnya luar biasa. Ada yang duduk terus bangun, sujud bangun, berat banget. Ada yang nunggu sampai terbuka. Ada yang main rambut. Itu enggak sesuatu yang berkaca di sini. Nggak habis rambut terus. Halo. Hai. Siapa yang merasa ini? Nah, jadi jangan seperti itu. Kamu harus jalani dengan bersemangat. Saya melihatnya ada Ustaz Iyen, Ustaz Mustakhor, itu nggak ngantuk. Ini kok santri ngantuk? Umur kamu berapa sih? Itu Ustaz Iyen sudah punya 3. Kamu belum punya anak sudah ngantuk gitu. Gimana kalau belum punya anak? Gempol. Jadi harus sabar, lapang dada, jalani dengan iman, semangat. Makanya setia mereka wajib tidur, nggak boleh main, karena berpengaruh. Kalau kamu jadi istirahat siang, kamu nggak ngantuk siangnya, tapi malamnya kamu jadi korban. Pokoknya tidak boleh ada suara bola di luar. Waktunya tidur. Halo. Ingat, Ustaz, yang tidak tidur melanggar. Ya, nanti masukin akumulasi, tahu-tahu crossing. Karena dia ikut aturan. Karena berpengaruh sama tahajudnya. Nggak bangun. Ini semua ini test case. 10 hari saja kita menikmati di masjid, sholat malam, baca Quran, sudah nggak sabar. Itu subuh telah mendadak. Apa kata Nabi Ismail ketika Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelihnya? Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Siapa yang paham? Siapa bisa terjemahkan? Yuk, Zidan. Samil. Yuk. Semuanya saya di saya Nabi Ibrahim menyembah kamu. Menyembelih. Menyembelih kamu. Terus apa setelah itu? Fanzur madza tara. Apa pendapat kamu? Ya. Fanzur madza tara. Itu ngerti Quran. Karena Quran di bahasa Arab. Jadi apa yang kamu bicarakan akan keluar dalam Quran. Kalau kamu ngerti nanti. Apa kata Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Coba Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelihnya. Nabi Ibrahim tidak berkata, ayah kan butuh aku kan masih muda, aku siap bantu ayah. Kenapa kau nyembelih aku? Itu kalau sekarang kan pasti lari kan, langsung lari, nggak mau gitu kan. Kau akan disembelih, disuruh mondok ada lari. Nabi Ismail berkata apa?
Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, silakan. Itu perintah Allah. Aku akan sabar, ayah. Ini para ustaz ini tidak membawa pisau untuk menyembelih kamu, enggak. Hanya bangunin kamu, ayo bangun salat tahajud, itu aja. Ada yang pura-pura tiap malam jadi haris, nggak berhenti, nggak pernah ikut sholat, saya haris terus, tiap malam sampai ketemu di depan pintu. Muskilah. Ayo siapa? Muskilah. Jadi berbagai macam siasat, cara untuk menghindar. Bukan disembelih, sholat aja ujiannya. Sorry ya Asrul. Sorry. Bawa aku. Masya Allah. Jadi ingat yang pertama apa? Ya, lapangkan dada. Yang kedua, tinggalkan dosa. Apa? Lagi. Pertama, yang kedua, lagi. Dua. Orang yang suka berbuat dosa, dia akan terus terpancing untuk melakukan dosa berikutnya. Apa dosanya? Entah dosa berbohong mencari alasan, entah dosa tidak sholat pada waktunya, menganggap sholat ini tidak penting, entah dosa mencuri, entah dosa gosok, memakai sandal punya temannya tanpa izin, memakai pakaian yang tanpa izin, itu semua dosa. Ini dosa gosok. Dulu para ulama fikih sampai sempat membahas as-sholatu hukmus sholati ala ardin maksubah. Apa hukum sholat di atas tanah orang lain tanpa izin? Diterima nggak sholatnya? Dibahas itu dalam buku fikih. Ardin maksubah. Apakah sah sholat orang yang pakai sandal temannya menuju masjid? Temannya keliling masjid, sandalnya nggak bisa ketemu. Akhirnya pakai sandal temannya juga. Temannya datang nggak ketemu juga, pakai sandal temannya lagi. Itu semua dosa berikutnya itu ditanggung yang pertama. Apakah diterima sholatnya? Itu dibahas. Yang jelas itu dosa. Kebiasaan menganggap remeh dosa kecil, nanti lama-kelamaan dia tidak merasa berdosa, melakukan dosa besar. Dan ini terjadi. Banyak orang mengaku muslim, pergi haji, sholat, dia tidak merasa berdosa dengan korupsi, berbohong, menipu, zalim, gak berdosa. Padahal ditanya agama Anda apa? Agama saya muslim. Oh gitu? Iya, sholat. Tapi menjelek-jelekkan orang Islam, merendahkan ulama, yang itu gurunya, tidak merasa berdosa. Mempersulit saudaranya, tidak merasa berdosa. Menyerang lembaga orang Islam, tidak merasa berdosa. Ini semua adalah dosa. Akhirnya apa? Semua pahala sholat, pahala puasa, pahala haji habis dimakan oleh dosa-dosanya. Ini yang kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dosanya dari puasanya kecuali hanya lapar
Kenapa? Karena yang dimakan haram, yang diucapkan bohong, yang dikerjakan maksiat, dan dia semua tidak bermakna sama sekali. Yang pertama apa? Lapang dada. Yang kedua, yang ketiga, tunjukkan bahwa kamu orang baik. Halo? Hai. Ya, tangannya. Tunjukkan bahwa kamu orang baik. Senyum. Ya, senyum. Orang baik kan cemberut atau senyum? Masa? Tunjukkan bahwa kamu orang baik. Itu apa tuh? Kok begitu? Hei. Halo, ya semangat. Tunjukkan bahwa aku orang baik. Caranya gimana? Waktu sholat langsung masjid, tidak masih keluar. Yang paling parah itu ada yang pura-pura jadi petugas. Kok nggak masih petugas ya? Ya pakai petugas. Banyak banget petugasnya. Halo. Jadi tunjukkan bahwa kamu orang baik. Pas halakoh langsung duduk dengan rapi. Pengajian duduk dengan rapi, jangan duduk seperti orang ngantuk. Nanti setan masuk ngantuk, tidur. Duduk sama semangat. Coba di sini, ya. Pinggang tegak, punggung tegak, ya. Mata ke depan. Ya. Nih, ada yang duduk nih, duduk. Perlu komandan. Ya. Jadi tunjukkan bahwa kamu orang baik. Gak usah ngomong. Pas sholat, pas hafalan, nyetor dengan baik. Nyetor dengan baik. Jangan asal nyetor. Nyetornya yang bagus, yang kuat. Ujian nilainya bagus. Pramuka disiplin. 5M aman, oke. Kebersihan, rapian, bagus. Toilet lama-lama nggak pakai yang lain, namanya kan tidak. Itu langsung nggak pakai yang lain. Sekalipun kosong. Halo. Iya. Itu namanya kamu orang baik. Tapi kalau kamu diam-diam melanggar, nggak apa-apa sih, di sini aja. Nanti lama-kelamaan kebiasaan itu akan merusak kamu di masa depan. Kamu akan punya kebiasaan melanggar. Tapi kalau kamu dikenal sebagai orang baik, maka kebaikan akan terbuka. Saya ulangi lagi. Orang yang dikenal dengan kebaikannya, maka dia akan dimudahkan pintu-pintu kebaikan. Halo. Hai. Coba apa yang kata saya? Ulangi kata saya. Apa? Orang yang dikenal dengan kebaikannya akan dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan. Contoh, kamu jadi hafiz Quran. Halo. Jadi apa? Ya. Nanti orang telepon kamu apa? Pak Ustadz. Jadi imam Pak Ustadznya. Oh, Masya Allah. Nanti telepon lagi Pak Ustadz. Nanti bulan Ramadan Pak Ustadz kosong kan? Jadi imam tarawih Pak Ustadznya. Siap. Tahu-tahu telepon lagi. Halo, ya Pak Ustadz, ini kami dari Jepang. Iya, ada masjid sini butuh imam. Oh, imam lagi. Gitu. Gak mungkin. Pak Ustadz hafiz, ya. Gedung yuk. Gak ada gitu. Gak mungkin. Pasti ajakannya apa? Jadi imam, ngajar tahfiz, jadi khotib gitu. Kenapa?
dikenal dengan hafiznya. Jadi ada orang dengan hafiznya disuruh baca Quran, disuruh jadi imam, disuruh imam tarawih, disuruh ngajar tahfidz, semua kebaikan. Tapi kalau dikenal sebagai fulan pemabok, pasti bro, ya lu di mana? Di sini. Bro, malah mabok ya? Itu pasti. Gak mungkin malah ini hafiz ya, nggak ada. Dikenal dengan pemabok, mabok terus. Dengan penzina terus. Itu. Misalnya seorang wanita dikenal pelacur, pasti yang telepon siapa? Orang yang mau berzina pasti. Tapi coba dikenal sebagai wanita solihah, suka ngaji, kita telepon, bro, yuk kita ngaji yuk, bro, kita itikaf yuk. Itu pasti panggilannya kebaikan. Makanya yang ketiga itu branding, ya, branding dirimu jadi orang baik. Yang pertama apa? Lapang dada. Yang kedua? Tinggalkan dosa. Yang ketiga? Tangannya bergerak dong. Ya, semangat. Yuk. Pertama. Lapang dada. Dua. Tiga. Ya. Yang keempat adalah bekerja sungguh-sungguh. Tangannya. Lagi. Kerja sungguh-sungguh. Siapa yang hafal pepatah berakit-akit ke hulu? Coba ucapkan. Berakit-akit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oh, itu artinya berakit-akit ke hulu, berenang-renang kemudian. Artinya apa? Sakit-sakit dahulu, lalu senang-senang kemudian. Ini ada orang mengatakan berenang-renang ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini namanya pembohong. Nggak mungkin begitu. Halo, misalnya nih, Pak Ustadz, aku capek hamil, Pak Ustadz. Aku nggak mau hamil, tapi aku ingin punya anak, Pak Ustadz, tanpa hamil. Namanya apa? Ketabung. Bohong. Harus hamil dulu, baru punya anak. Capek dulu 9 bulan. Pak Ustadz, aku ingin kaya, tapi aku foya-foya aja. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Ini semua semboyan-semboyan orang yang gak jelas. Jadi harus ada kerja keras hafal Quran, bersungguh-sungguh belajar pelajaran, bersungguh-sungguh bicara bahasa Arab, bersungguh-sungguh memahami Al-Quran, bersungguh-sungguh mencari ilmu, bersungguh-sungguh sholat tahajud. Capek ya capek memang hidup. Kalau tidak mau capek jangan hidup. Kalau nggak mau hidup, mati saja. Gitu. Jadi hidup tuh harus ada begitu perjuangan. Jadi yang keberapa tuh? Yang pertama, tangannya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kerja sungguh. Yang kelima adalah jaga waktu. Mana jamnya kamu? Punya jam? Ya, kesempatan punya jam, nunjukin jamnya. Ya, jaga waktu. Jangan sampai sia-sia. Gitu. Jadi yang keenam, apa yang kelima apa? Jaga waktu. Ya, pokoknya jangan sampai hidup sia-sia. Coba sebutkan ayat yang menunjukkan bahwa ciri ahli surga itu tidak berbuat yang sia-sia. Siapa? Dalam surah Al-Mu'minun. Ya. Jadi ciri ahli surga itu tidak berbuat yang sia-sia. Ayo, siapa yang tahu?
Ya. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Masya Allah. Walladzina hum, pakai bawahnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nih, lahwun itu. Nih, lagu. Oh, jadi lagu-lagu itu dengerin lagu-lagu itu sia-sia. Jadi bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab tuh, lagu. Jadi orang yang suka mendengar yang gitu-gitu, yang sia-sia, itu bertanda bahwa dia itu tidak masuk surga. Karena ahli surga semuanya rapi, semuanya berpahala. Jadi mulai sekarang nih, kamu bertanya, mau beramal, apakah ini ada pahalanya atau tidak? Itu. Kalau tidak ada pahalanya, ya sudah. Ada pahalanya, alhamdulillah. Gitu. Halo, paham nggak? Ya. Tidur dalam majlis taklim ada pahalanya nggak? Ada ya. Kan tidur ibadah kok. Sudah tidur semuanya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dalam hadis min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri orang Islam yang baik meninggalkan yang sia-sia. Jadi sia-sia itu dosa. Contoh nih, Faisal Tembak. Faisal jadi bos. Amin. Punya perusahaan besar. Amin. Nah, ada staf Faisal, dia itu kerjanya sia-sia. Jadi datang kantor main game, kemudian setelah itu dia target gak dicapai, suruh kerja ini gak dikerjain. Pokoknya datang aja kantor, rajin kantor, tapi sia-sia, gak ada target dicapai. Saya ingin tanya, sebagai bos, dia apain itu karyawan? Langsung dipecat. Gak pakai peringatan, dipecat langsung gitu. Wih, kayaknya bos beneran. Amin. Insya Allah. Jadi misalnya ada santri nih, kerjanya tidur bangun makan, tidur bangun makan, tidur bangun makan. Diapain nih santri? Ayo bos Q, diapain? Hah? Berhenti. Woi, gitu kan? Jelas itu. Jadi yang sia-sia itu dosa. Bagaimana mungkin masuk surga? Pekerjaan sia-sia, gak ada pahalanya sama sekali. Gak mungkin masuk surga. Makanya kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi ciri ahli surga, dia meninggalkan sia-sia. Kalau salat khusyuk, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tapi kalau hidupnya sehari-hari nggak pernah sia-sia. Selesai sholat bermanfaat, semua isinya berguna, waktunya berkah. Berkah itu apa? Setiap detik mendatangkan pahala. Halo. Kalau orang materialistis, apa dia itu? Perhitungan. Orang matre, ya. Orang yang hanya pikirannya matre, betul? Nah, dia berkata pakai bahasa Inggris, the time is Money. apa artinya? Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Kenapa? Karena pikirannya every time I should get money. Di mana saja, setiap detik aku harus dapat uang. Itu mereka pikirannya. Tidak boleh ada waktu yang sia-sia. Anytime, anywhere I should get money. Di mana saja aku harus dapat uang. I should fight for my future to get money. Aku harus berjuang di masa depan untuk uang. Begitu mereka berkata. If you have money, you can do everything. Kalau kamu punya uang, kamu bisa berbuat apa saja. Kata mereka. Tapi orang
the time is reward. Waktu adalah pahala. Reward hadiah. Capaian. So I don't have any time only to obey Allah. Aku semua waktuku aku hanya untuk mentaati Allah. Maka aku setiap detikku harus mendatangkan pahala. Oke? Saya ingin tanya, apa bedamu dengan mereka? Prinsip kamu apa? The time? Ya, ucapkan yang keras. The time is reward. Kalau mereka, the time is money. Ya, for you, bilang mereka, for you, the time is money. For me, the time is reward. Ya, waktu adalah pahala. Ini dia, jaga waktu. Sudah berapa? 5. Pertama, Lapang dada. 2, apa? Singkirkan Dosa. lagi. Pertama, Lapang dada. yang kedua, Jangan dosa. lainnya. Ya, marah. Ya, kan ada dalam doa itu. Wa karri ila al-kufr wal fusuq. Bikin aku tidak suka ya Allah. Karri. Bikin aku tidak suka kepada kekafiran. Terus dosa dan maksiat. Itu. Ya, pertama, Lapang dada. 2, Lapang dosa. 3, Jangan baik. 4, Kerja sungguh-sungguh. 5. Jaga waktu. Ya. 5, jaga. Waktu. Yang keenam, ikhlas. Apa? Apa? Jadi kalau kamu dibangunin tidur, jangan marah. Ikhlas, langsung. Ini enggak. Dia sedang Bisa. itu namanya setan tuh. Dibangunin. Terima kasih insya Allah. Itu dong. Paham? Halo? Hai. Iya, itu sekalipun kecil-kecil itu pengurus kamu. Dia sayang kamu supaya kamu kebagian tahajud. Dibangunin, bangun. Jangan marah. Siap? Ya. Itu namanya orang ikhlas. Nanti kamu juga akan jadi pengurus. Dan kamu akan bangunin anggota kamu. Belajar untuk dipimpin. Ya, aku siap. Menjadi pemimpin. Dan aku siap. Dipimpin. Gitu dong. Aku ikhlas. Dipimpin. Aku tidak akan marah. Aku ditugasi. Dan dibangunin. Siap. Gitu dong. Itu namanya. Namanya. Jadi ikhlas itu ridho. Dibangunin, alhamdulillah, terima kasih. Kau baik banget, insyaallah. Nih buat kamu 100.000. Gitu. Mantap. Apalagi sudah gantinya dekat. Alhamdulillah. Sedekah tiap hari. Dibangunin. Ya, terima kasih. Ini buat kamu, buat jajan. Masya Allah, luar biasa. Senang gitu ya. Orang yang suka bersedekah itu, dia nanti jadi bos. Halo. Orang yang suka bersedekah nanti jadi bos. Pak Direktur, siap? Hah? Ya. Jadi, alhamdulillah, itulah pesan Allah untuk siapa? Untuk Rasulullah. Dan cirinya itu pakai kah kamu. Nah, ini Allah rekam Al-Quran dalam surah Al-Insyirah. Coba baca sama-sama dengan gerakan. Ya. Alam a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak.
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.